Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Widianingrum dengan nomor 303031535. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya dari soal-soal berikut. Yang pertama, soal pertama yaitu secara lingkungan informasi Java. Sebutkan dan jelaskan hal apa saja yang harus dipersiapkan agar dapat menjalankan program Java. Jawabannya yang pertama yaitu adalah ada JDK. JDK yaitu dengan fungsi merupakan paket utama yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan menjalankan program Java, dan isi termasuk compiler, Java Runtime Environment. Yang kedua adalah JVM, dengan fungsi menyediakan lingkungan untuk menjalankan program Java yang telah dikompilasi, dan isi termasuk JVM, class libraries, dan file-file runtime lainnya. Yang ketiga adalah JVM, dengan fungsi mesin virtual yang menjalankan bytecode Java. Lalu untuk soal yang kedua, buatlah sebuah program yang terdiri dari kelas objek, package, dan akses modifier public, yang dimana untuk penampilan name, nama, dan kelas Anda. Dan berikut adalah jawabannya saya. Ini adalah jawaban yang telah saya buat dari kode. Untuk penjelasannya, package mahasiswa ini adalah mendeklarasikan nama package untuk kelas data mahasiswa. Lalu yang kedua, public class data mahasiswa. Nah, ini ada mendeklarasikan sebuah kelas public bernama data mahasiswa. Nah, berikut ini adalah variabel string, yang dimana variabel string ini berisikan mana atribut ini menyimpan data mahasiswa, yaitu yang di sini nama dan juga kelas. Lalu untuk yang ini adalah 3 parameter, name, nama, dan kelas, diisi saat membuat objek. Lalu nilainya disimpan ke atribut kelas. Nah, setelah itu yang bagian ini adalah menampilkan data mahasiswa. Nah, bagian sistem out dari name, nama, dan kelas ini untuk mencetak teks ke layar yang akan ditampilkan nantinya. Lalu untuk ini, nah, ini adalah data mahasiswa yang saya masukkan. Misalkan untuk NIM, saya memasukkan NIM saya dengan NIM 2303015035, dan berikut adalah nama saya, dan ini adalah nama kelas saya yaitu TI 4B. Dan jika di run, hasilnya akan seperti ini. Lalu untuk pertanyaan ketiga yaitu buatlah sebuah program untuk menghitung volume kubus dengan penggunaan fungsi disk-reference, yang dimana dari setiap sisi kubus memiliki nilai dari 2 gigi terakhir nilai NIM saya. Nah, untuk NIM saya menariknya dari 35, dan untuk kode programnya saya akan menunjukkan. Dan berikut adalah kode programnya. Di sini saya akan membuka volume kubus. Nah, ini adalah volume kubus, yang dimana paket kubus ini merupakan mendeklarasikan bahwa file ini berada dalam paket bernama kubus. Lalu public kelas volume kubus ini adalah kelas yang bernama volume kubus. Lalu di sini ada private integer sisi. Nah, ini adalah variabel sisi yang bertipe integer dan bersifat privat. Artinya hanya bisa diakses dari dalam kelas ini saja. Lalu yang public volume kubus integer sisi ini adalah konstruktor, yaitu metode khusus yang dipanggil saat objek dibuat. Setelah itu, di sini ada merujuk ke variabel dalam kelas, sedangkan di sisi kanan adalah parameternya. Lalu selanjutnya, kode ini adalah metode untuk menghitung volume kubus itu sendiri. Nah, lalu di bagian public void ini adalah menampilkan panjang sisi kubus dan juga untuk menghitung volume dari kubus itu sendiri.
Nah, lalu mengapa saya menggunakan angka 35? Karena ini merupakan nilai panjang sisi. Saya masukkan 35 karena 35 adalah nilai akhir dari nilai akhir atau angka akhir yang berada di NIM saya. Dan akan saya coba run untuk hasilnya. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini dengan sisi kubus 35 dan volume kubusnya 42.875. Lalu berikutnya akan saya lanjut pada soal yang keempat. Soal yang keempat di bagian A itu adalah buatlah program berdasarkan instruksi di bawah ini. Nah, ini adalah buatlah sebuah program untuk menambahkan nilai 0, 2, 0, 1, 20 dengan menggunakan konsep static, variabel, dan looping switch case di Java. Jawablah soal dengan lain sebagainya. Untuk jawaban saya dengan kode yang seperti ini yang bisa kalian lihat, dan lalu saya akan menampilkan kode pada aslinya. Sebentar ya, saya akan membukanya terlebih dahulu. Nah, berikut adalah kode yang telah saya buat di NetBeans Apache ya. Nah, untuk package deret ini, menarikkan file ini berada dalam paket deret. Lalu, publikasinya deret mendefinisikan sebuah kelas publik bernama nilai dari deret tersebut. Nah, static integer nilai itu menegaskan variabel nilai sebagai variabel static bertipe integer. Nah, lalu integer data 020120 ini adalah membuat sebuah array bernama data. Nah, dengan isi arraynya itu adalah ini, angka ini. Tuh. Nah, lalu selanjutnya break for integer dan lain sebagainya sampai sini itu adalah loop yang akan menerusi seluruh elemen dalam array data. Nah, switch nilai ini bercabangan dari switch case digunakan untuk mengecek isi variabel nilai. Nah, jadi untuk hasil runnya seperti ini ya teman-teman. Nah, bisa dilihat hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya ini akan saya lanjutkan masih pada soal yang keempat, itu pada bagian yang B. Untuk bagian yang B ini soalnya adalah buatlah program untuk menampilkan informasi dengan menggunakan konsep inheritance. Dari program tersebut terdiri dari subkelas yang berfungsi untuk menampilkan nama universitas UHAMKA dan subkelas yang berfungsi untuk menampilkan informasi biodata diri seperti ini, nama lengkap, alamat, dan tanggal lahir. Dan untuk kode program yang telah saya buat adalah seperti ini. Sebentar ya teman-teman. Nah, dapat dilihat dari sebelah sini, dari project yang telah saya buat, ini ada project yang menamakan Biodata UHAMKA Application AAP. Yang menamakan Biodata UHAMKA AP. Nah, di dalam ini terdapat package yang bernama Biodata. Nah, lalu di dalam package Biodata ini terdapat kelas Java, yaitu terdapat mahasiswa dan universitas. Untuk mahasiswa sendiri, sementara akan saya buka dulu. Nah, ini adalah kode dari mahasiswa gitu. Nah, di dalamnya ini ada sebuah kode yang akan menampilkan name, nama lengkap, alamat, dan tanggal lahir dari si mahasiswa tersebut. Lalu untuk kode dari universitas itu hanya seperti ini, karena universitas ini hanya untuk menampilkan sebuah nama pada run di paling atas bagian run. Nanti akan keluarnya itu bertulisan Universitas UHAMKA begitu teman-teman.
yang mana yang akan kita run gitu kan. Nah, untuk yang harus kita run itu di bagian file main di kelas main Java-nya. Kenapa? Karena jika kita run di bagian ini, di bagian mahasiswa atau universitas, itu tidak terdapat static void-nya, jadi tidak terdapat metodenya. Lalu bagaimana jika kita bisa merun jika di dalamnya tidak terdapat public static void-nya, begitu teman-teman. Nah, di sini sudah terdapat semua data yang sudah kita masukkan sebelumnya di file mahasiswa dan juga di file universitasnya ini. Nah, di file main Java ini juga sudah terdapat name, nama, alamat lengkap, dan juga tanggal lahir dari biodata si mahasiswanya itu sendiri. Lalu kita akan mencoba untuk merunnya, teman-teman. Nah, untuk merunnya itu sendiri tidak langsung di sini, teman-teman bisa melalui ini, terus nanti diklik kanan, terus nanti ada run file. Nah, ini keluarannya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi di atas runnya ini yang pertama akan bertuliskan Universitas UHAMKA, lalu di bawahnya berisikan name, nama lengkap, alamat, dan tanggal lahir. Itulah cara teman-teman. Dan berikut adalah soal nomor 5 atau soal yang terakhir ya teman-teman. Nah, pada soal nomor 5 ini itu terdapat soal ketika sedang berbelanja di mall, Raisa melihat ada sebuah baju yang bagus yang diinginkan. Ketika dihampiri, ternyata toko baju memberikan diskon sebesar 60 ditambah 10%. Baju tersebut dihargai sebesar 120.000. Buatlah program untuk menambahkan informasi total uang yang harus dibayarkan Raisa agar ia mendapatkan baju tersebut dengan menggunakan konsep abstrak dan poliformis dan lain sebagainya ya teman. Lalu untuk jawabannya itu yang pertama kita membuat saya izin untuk menampilkan koordinat langsung ya teman-teman. Jadi untuk itu saya cari terlebih dahulu. Nah, ini di sini untuk si Java project ini menamakan diskon Raisa AAP. Nah, di dalamnya itu ada package yang bernama belanja. Nah, dari belanja ini terdapat beberapa file dari Java, yaitu diskon Java, diskon baju Java, dan main Java. Lalu yang mana yang harus kita run? Untuk bagian atau file yang bisa kita run itu adalah bagian main Java-nya. Saya izin untuk menampilkan. Teman-teman, saya buka dulu. Nah, berikut adalah diskon Java-nya. Nah, ini adalah codingan diskon Java yang dalamnya itu terdapat harga awal dengan harga awal gitu. Nanti akan dihitung di sini gitu kan. Dihitung di sini dengan hitung karena ada hitung diskon. Tapi kelas ini file ini dia akan terpanggil saat si main kelas Java ini memanggilnya nanti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita coding ini di bagian main Java yang di dalamnya sudah terdapat diskon baju dengan harga segini kan, dengan harga segini dan lain sebagainya dengan diskonnya seperti ini. Nah, ini semuanya sudah terdapat di dalam file diskon baju. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Itu nanti jika di run main Java ini, maka dia akan keluar dan si main Java ini dia akan memanggil satu persatu, memanggil diskon baju dan memanggil si diskon gitu kan untuk menampilkan semuanya. Tapi untuk merunnya kita dari main ya, karena jika di diskon atau diskon baju kita di run itu tidak terdapat metode untuk bisa menghasilkan hasil run itu sendiri. Itu teman-teman, saya izin untuk merun. Nah, untuk run itu sepertinya teman-teman dengan harga awal 120 dan dia mendapatkan diskon 60 ditambah 10% dan total bayaran Raisa itu cuma segini. Oke teman-teman, baik, cukup sekian
video atau presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.